Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng aku Aril. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kejadian yang sempat viral beberapa minggu yang lalu ya, di awal bulan Juni tepatnya, yaitu terkait dengan tragedi pengeroyokan bos rental mobil di Pati. Simak videonya sampai tuntas, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, jadi kasus berawal ketika bos rental asal Jakarta bernama Burhanis berusia 52 tahun itu tewas dikeroyok saat akan mengambil mobilnya sendiri yang disewakan yang sudah lama tidak kembali. Jadi si almarhum Pak Burhanis ini punya rental mobil, mobilnya disewa sama orang, lama nggak dibalikin, dia ambil, Pak Burhanis coba ambil mobilnya, nah dia akhirnya malah ada kejadian ini gitu. Nah, pada peristiwa yang terjadi pada 6 Juni 2024 ini, 3 teman almarhum Burhanis juga dikeroyok dan mengalami luka parah. Jadi, mereka yang dikeroyok ada 4 orang. Nah, keempat orang tersebut awalnya hendak mengambil mobil milik almarhum Burhanis yang dirental orang di Sukolilo. Nah, karena ketika mengambil ini tadi ada perdebatan dan akhirnya mereka mengambilnya dengan tanda kutip secara paksa ya, Pak Burhanis itu mengambil mobilnya karena nggak dikasih gitu loh ketika ngambil gitu. Kurang lebih kayak gitu. Itu ketika diambil secara paksa akhirnya mereka diteriaki maling gitu dan mereka pun dikeroyok massa hingga almarhum Burhanis ini tewas. Nah, saat ini polisi sudah menetapkan info terbaru sih 10 orang tersangka ya. Jadi ada 10 orang yang sudah diproses secara hukum, sudah di dalam penyidikan dan sebagainya, itu sedang berjalan saat ini. Nah, kira-kira teman-teman kita akan membahas apa sih jerat pidana untuk pelaku pengeroyokan yang berujung tewas tersebut. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Oke, jadi dasar hukumnya merujuk di pasal 351 ayat 1 dan ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kita singkat menjadi KUHP ya. Ini kitab yang mengatur terkait dengan hukum-hukum pidana. Nah, di dalam pasal itu intinya bunyinya bahwa penganiayaan itu diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Nah, kalau jika penganiayaan itu mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, apa cukup sampai di situ? Enggak, ada pasal lainnya, yaitu di pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang di situ diatur bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jadi terang-terangan, pakai tenaga, bareng-bareng, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Nah, itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan atau 5,5 tahun. Nah, ada lanjutannya. Jika kekerasan itu mengakibatkan luka berat, maka dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, lalu kalau mengakibatkan kematian gimana? Maka dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun. Nah, dalam kasus ini, selain ada pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dan kematian, ada juga pengerusakan mobil milik korban dengan cara dibakar. Jadi setelah korban dikeroyok, atau kira-kira ya dalam waktu yang hampir bersamaan, singkat nggak lama setelah itu, mobil korban ini dibakar. Nah, entah untuk alasan apa, apakah menghilangkan barang bukti dan sebagainya, mobil korban juga dibakar, dirusak gitu. Nah, ini menurut ketentuan pasal 406 KUHP ini juga bisa dipidana, teman-teman. Jadi, di dalam pasal 406 itu diatur bahwa orang yang sengaja menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang milik orang lain, bukan barang sendiri. Kalau barang sendiri mah silahkan. Ini barang milik orang lain dihancurkan kayak gitu, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 2 tahun 8 bulan atau pidana denda kalau dikenakan denda Rp4.500. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, loh kok cuma Rp4.500? Kok dikit banget gitu kan? Anak kecil goceng juga bayar juga lunas gitu kan. Nah, jadi tenang, menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, ancaman maksimum denda dalam KUHP itu dilipat gandakan 1000 kali. Jadi, jika pidana pengerusakan barang tadi, maka ketika dikalikan 1000 kali, ancaman dendanya adalah maksimal Rp4,5 juta. Nah, lantas siapa saja yang bisa dipidana dalam kasus ini? Nah, menurut ketentuan dalam pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana itu bisa berupa mereka yang melakukan, yang menyuruh,
dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Jadi yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana. Jadi semua orang yang melakukan secara langsung, yang hanya menyuruh saja, atau yang ikut-ikutan, hanya ikut-ikutan melakukan perbuatan itu, istilah Jawane itu elok-elok bawang, itu juga bisa masuk kategori pelaku yang bisa dipidana. Jadi sudah clear ya teman-teman, semua yang terlibat dalam kasus tersebut, baik cuma menyuruh saja, ikut secara langsung, atau ikut-ikutan, itu semuanya bisa dipidana sebagai pelaku dari tindak pidana pengeroyokan dan juga penganiayaan dan sebagainya yang saya sebutkan tadi di awal. Well, jadi teman-teman, tentu kita turut tragis ya dengan kejadian seperti ini. Kita bersimpati sekali dengan almarhum, dengan itikat baik ya, beliau sebagai pemilik mobil yang sah itu ya, sudah tidak seharusnya lah mengalami kejadian seperti ini. Jadi pesan yang bisa kita ambil juga ke depannya, kalaupun memang ada kejadian pencurian atau tindak pidana dan sebagainya, itu ya jangan sampai dihakimi secara langsung gitu. Maksudnya dihakimi sampai dikeroyok dan sebagainya, cukup diamankan gitu, nanti biar diproses oleh pihak yang berwajib gitu, pihak yang berwenang gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai tuntas. See you. Dengan menggagas kita semakin cerdas.